Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa untuk belajar bersama-sama PPKN tema 5, pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat memahami tentang sila keempat dan sila kelima Pancasila serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di tema 5 kita akan belajar tentang pahlawanku. Nah, sebelum kita akan masuk ke materi pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila, kita akan belajar terlebih dahulu tentang meneladani perjuangan Raja Purnawarman. Kita sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman dalam menyejahterakan rakyatnya. Raja Purnawarman dapat disebut sebagai pahlawan karena hal-hal yang dilakukannya. Apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Berikut ini hal-hal yang dilakukan Raja Purnawarman. Yang pertama, memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. Yang kedua, memperbaiki dan memperindah aliran Sungai Cupu. Nah, Soli dan Solihah, kita sudah mengingat perjuangan Raja Purnawarman semasa pemerintahannya. Perjuangan Raja Purnawarman tersebut menunjukkan bahwa ia mendahulukan kepentingan bersama. Sikap Raja Purnawarman lebih mendahulukan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Raja juga mempunyai sikap bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, kita harus meneladani perjuangan Raja Purnawarman. Nah, sekarang kita masuk ke makna sila keempat Pancasila. Kita sudah mengetahui sikap Raja Purnawarman. Semasa berjuang, sikap Raja Purnawarman tersebut mencerminkan nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan yang senang berkumpul. Kita bisa belajar dari kebiasaan hewan yang senang berkumpul bersama. Berdasarkan lambang tersebut, kita tahu bahwa sila ini mengajarkan kita untuk bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Makna sila keempat dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya, mengikuti kegiatan kerja bakti baik di rumah ataupun di sekolah. Contoh yang kedua, melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Contoh yang ketiga, berangkat untuk mengerjakan tugas kelompok. Makna sila yang kedua, yaitu cinta permusyawaratan dan demokrasi. Contohnya, melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua kelas. Kemudian mengadakan musyawarah kelas untuk menyelesaikan permasalahan. Dan yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, tetap bersikap tenang ketika ada masalah. Yang kedua, tidak marah ketika hasil musyawarah berbeda dengan pendapat orang lain. Dan yang ketiga,
menasehati teman yang mengganggu kita atau orang lain. Nah, selanjutnya, meneladani sikap kepahlawanan Raja Bala Putradewa yang sesuai dengan sila keempat. Raja Bala Putradewa merupakan raja yang besar. Raja Bala Putradewa bisa disebut juga sebagai pahlawan. Semua perjuangan Raja Bala Putradewa dilakukan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh sebab itu, kita patut meneladani sikap Raja Bala Putradewa. Sikap Raja Bala Putradewa yang sesuai dengan sila keempat. Sikap yang pertama yaitu membangun armada laut yang kuat. Sikap yang kedua, meminta upeti dan pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan untuk kepentingan rakyat. Sikap yang ketiga, memanfaatkan keuntungan perdagangan untuk meningkatkan ekonomi. Jadi semua yang dilakukan oleh Raja Bala Putradewa adalah untuk kepentingan rakyatnya, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi beliau sangat memikirkan rakyatnya. Apa yang beliau lakukan semuanya diperuntukkan untuk rakyatnya. Sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dan manfaatnya dalam kehidupan. Sikap yang pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah. Manfaatnya, kegiatan kerja bakti berjalan dengan lancar dan cepat. Sikap yang kedua, menentukan tempat liburan keluarga dengan musyawarah. Manfaatnya, semua anggota keluarga senang dengan tempat yang dipilih. Jadi ketika kita akan menentukan tempat liburan, ya diputuskan dengan musyawarah. Oke. Sikap yang ketiga, menyikapi dengan sabar ketika adik kita jahil. Manfaatnya, adik akan bosan berbuat jahil dan akan berhenti melakukannya. Yang keempat, mengikuti hasil keputusan pemilihan ketua kelas dengan penuh tanggung jawab. Manfaatnya, semua siswa akan merasa senang dengan hasil keputusan. Sikap yang kelima, memberi kesempatan orang lain berpendapat ketika rapat. Manfaatnya, semua anggota rapat akan merasa dihargai. Baik, selanjutnya, berikut ini sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sikap yang pertama, memilih pergi jalan-jalan daripada mengerjakan tugas kelompok. Dampaknya apa dari sikap ini? Dampaknya, tugas kelompok tidak selesai dan dikucilkan teman. Terus rencana perbaikannya bagaimana? Rencana perbaikannya mendahulukan tugas kelompok apabila keperluan pribadi bisa ditunda. Kalau memang kebutuhan pribadi itu bisa kita tunda, lebih baik kita mengutamakan dulu kepentingan kelompok. Sikap yang kedua, menolak pendapat orang lain karena tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Dampaknya, hasil musyawarah tidak segera didapat karena tidak dapat menerima pendapat orang lain. Rencana perbaikannya bagaimana? Mencoba menerima pendapat orang lain jika memang pendapatnya lebih baik. Jadi menerima hasil musyawarah. Tidak mementingkan harus pendapatku yang harus diterima. Tidak ya. Sikap yang ketiga, marah ketika bertabrakan dengan orang lain. Dampaknya apa? Dapat terjadi pertengkaran dengan orang yang dimarahi. Dan rencana perbaikannya berusaha sabar dan mendengar.
Selanjutnya, makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan pangan, yaitu makanan, dan sandang, yaitu pakaian. Pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok tersebut harus terpenuhi tanpa melihat status dan kedudukan sosial masyarakat. Lambang tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pokok rakyat Indonesia harus terpenuhi secara adil. Mari kita pelajari makna sila kelima Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Makna sila kelima Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Makna yang pertama, adil itu tidak harus sama. Contohnya apa? Membagi tugas atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan. Terus, uang saku kakak lebih banyak daripada adik. Jadi uang saku antara kakak dan adik itu tidak boleh sama. Itu namanya nggak adil ya, karena kebutuhan sang kakak tentu jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan sang adik. Makna yang kedua, mau bekerja keras. Contohnya apa? Rajin belajar tanpa harus disuruh. Ayah atau ibu bekerja dengan giat. Jadi ketika ada tugas, ketika ada perintah untuk belajar, ya belajar tanpa kita harus disuruh. Karena belajar itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Karena itu merupakan sebuah kewajiban, jadi kita harus sadar bahwa belajar tanpa disuruh. Makna yang ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Contohnya, mengakui kemerdekaan negara lain. Misalnya, Indonesia mengakui kemerdekaan negara Palestina. Contoh yang kedua, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan tidak tergantung oleh negara lain. Makna yang keempat, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Contohnya apa? Tidak menjelek-jelekkan bangsa lain. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya sikap yang sesuai sila kelima Pancasila. Sikap yang pertama, bersikap hemat. Manfaat yang kita dapat adalah uang atau barang yang kita miliki tidak cepat habis. Sikap yang kedua, gemar menabung. Manfaat yang kita peroleh, memiliki uang cadangan untuk kebutuhan mendadak atau masa depan. Sikap yang ketiga, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Manfaatnya apa? Lebih mengerti pelajaran yang sedang dikerjakan. Dan sikap yang keempat, bersikap mandiri. Manfaatnya tidak tergantung kepada orang lain. Selanjutnya, sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Contoh yang pertama, memilih mencontek daripada mengerjakan tugas sendiri. Dampaknya menjadi malas mengerjakan tugas dan tidak mandiri. Rencana perbaikannya apa? Rencana perbaikannya meminta penjelasan dari guru atau teman jika belum jelas. Jadi tidak mencontek. Kalau tidak bisa, lebih baik bertanya kepada guru atau teman untuk menjelaskan. Sikap yang kedua, selalu menghabiskan uang jajan dari orang tua. Dampaknya, merasa bingung ketika uang jajan lebih cepat habis daripada biasanya. Rencana perbaikannya berusaha menyisakan uang jajan untuk ditabung, berusaha untuk menyisakan uang
untuk ditabung. Sikap yang ketiga, malas membantu orang tua di rumah. Dampaknya apa? Pekerjaan di rumah tidak cepat selesai. Rencana perbaikannya membantu dari hal-hal kecil, misalnya menyapu, cuci piring, mengepel, dan lain sebagainya. Baik, Soli dan Solihah, selamat belajar dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Dulu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.